Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholimin dan sholimat yang berbahagia di mana saja berada. Semoga semuanya selalu dicurahkan Allah rahmat, berkah, hidayah serta cahayanya, keselamatannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak terasa sudah tinggal beberapa saat lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Kita sudah lalui Ramadan hampir 1 bulan. Begitu cepat waktu berlalu. Maka sudah saatnya lah bagi kita untuk sejenak mengevaluasi apa hasil yang kita dapatkan, apa hasil yang kita peroleh selama kita menunaikan tugas dan kewajiban kita di bulan yang suci, di bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan berbagai kekurangannya, kekhilafan dan kesalahannya, kealfaannya dapat semakin kita minimalisir, memperkecil dan memperbagus serta menyempurnakan daripada ta'amud kita, tadribat kita, riadoh kita selama di bulan Ramadan ini. Ikhwatu fillah rahimakumullah, tentu tidak lain tujuan yang harus kita raih, hasil yang harus kita dapatkan selama kita melaksanakan ibadah khusus ya di bulan Ramadan ini adalah agar meraih sebagaimana yang nanti akan kita syukuri dan nikmati setelah tuntas semua proses Ramadan, masuknya kita kepada 1 Syawal, yaitu di mana kita menerima, mendapatkan anugerah daripada harus kita syukuri dan kita gembirakan, yaitu Idul Fitri. Artinya hasil yang kita dapatkan selama kita di bulan Ramadan ini harus meraih daripada Idul Fitri. Jadi Idul Fitri bukan hanya sebuah hari kegembiraan, hari raya, tapi Idul Fitri adalah merupakan sebuah pesan, kualitas yang harus kita dapatkan, yang harus kita peroleh dari hasil sebuah perjuangan riadoh kita selama di bulan Ramadan. Karena Idul Fitri memiliki sebuah arti, sebuah makna, sebuah maksud yang tidak lain dan tidak bukan adalah Aid, artinya kembali. Jadi kata ada ya'idu menjadi aidan,
fitri artinya dengan fatal, kembali kepada dasar asal muasal penciptaan. Idul Fitri memiliki arti dan kembalinya kita kepada asal muasal diri kita, penciptaan kita, yang itu tidak lain memiliki makna sinonim adalah sebuah kesucian. Artinya kembali kepada kesucian, kembali kepada ketulusan, kembali kepada kemurnian, kembali kepada keikhlasan. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saimin dan saimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Idul Fitri adalah target yang harus kita raih atau buah yang harus kita peroleh selama kita menanam penempaan rohani selama 1 bulan di bulan Ramadan. Jadi Idul Fitri bukan hanya sebuah aktivitas bergembira berhari raya, tapi Idul Fitri adalah merupakan sebuah makna di dalamnya. Kita seharusnya sudah kembali kepada Idul Fitri itu sendiri, yang artinya kembali kepada fitrah kita, kembali kepada asal muasal kita, kembali kepada kesucian diri kita, sebagaimana diumpamakan seperti pada saat kita baru dilahirkan kembali. Jelas dan tegasnya sebagaimana yang diungkapkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, setiap manusia yang pertama kali lahir alal fitrah, di atas fitrah, di atas kesuciannya, di atas kemurniannya, di atas kebaikannya. Fa'abawahu, tapi orang-orang tua mereka, orang-orang sebelum mereka, orang-orang yang terdahulu yang menjadikan mereka keluar dari fitrahnya menjadi awyuhawidan, jadi seseorang yang tidak kembali lagi kepada fitrahnya, au nasarani, atau kembali kepada orang-orang yang menentang Allah, Yahudi, au nasrani, atau orang yang mengingkari Allah, auzubillah, au majusi, atau tidak mengenal kepada Allah, auzubillah, auzubillah, subhanallah, auzubillah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna Allah mewajibkan sebuah penempaan di sana selama dalam 1 bulan, agar proses-proses perjalanan-perjalanan yang dikotori oleh ulah-ulah orang-orang yang sebelum kita, yang di atas kita, yang menjauhkan kita dari fitrah kita, agar secara alami kita kembali kepada fitrah kita, kembali kepada asal muasal kejadian kita, asal muasal sifat jasmaniyah yang terdiri daripada unsur alam, api, air, angin, dan tanah, yang semuanya memiliki sifat dasar yang baik buruknya adalah sesuatu yang relatif. Api bisa menjadi baik, api juga bisa menjadi buruk. Tanah bisa menjadi baik, tanah juga bisa menjadi buruk. Air begitu pun juga, angin terlebih-lebih sama, memiliki sifat baik dan buruk, tergantung bagaimana niat dan pengelolaannya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secara fisik. Karena manusia tidak hanya memiliki asal muasal secara fisik, tapi manusia juga memiliki asal muasal secara rohani, secara jiwa, yang diungkapkan dalam bahasa Quran, nafsun. Ya ayatuhan nafsun mutmainnah, wahai manusia, wahai yang memiliki jiwa, jiwa yang tenang,
Artinya manusia juga kadang dipanggil bukan dengan jasmaniahnya, dengan panggilan-panggilan yang melekat pada fisiknya, yang disebut dengan insan atau ya ayuhan nas, tapi kadang dipanggil dengan unsur yang mendasar yang ada di dalam dirinya, yaitu nafsun. Ya ayatuhan nafsun, wahai para jiwa. Artinya Idul Fitri tidak hanya kembali kepada kemurnian fisik kita, tapi juga kita kembali kepada kemurnian nafsun kita. Kemurnian nafsun kita adalah memiliki sifat mutmainnah, sifat yang penuh dengan kejernihan, penuh dengan ketulusan, yang penuh dengan ketenangan, keyakinan kepada Sang Penciptanya. Begitu juga fisik kembali dengan penuh dengan fungsi baik buruknya kepada Sang Penciptanya. Begitu juga nafsun kembali kepada fungsinya yang menjadi kendali, yang menentukan sebuah kebenaran, ketenangan, kepastian, kebaikan di dalam diri yang namanya makhluk, yang terdiri dari lapis jasmaniah dan lapis rohaniah, yang akan kembali kepada asal muasal, yaitu dengan ketenangan, ketulusan, dan keikhlasan kepada Sang Penciptanya, Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara dan sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makhluk yang seperti ini bukan hanya memiliki bentuk lahiriah jasmaniah, bersumber dari 4 unsur, dan bukan juga tersembunyi di dalamnya yang namanya nafsu. Tapi makhluk yang seperti kita ini juga memiliki unsur yang sangat paling mendasar, menentukan dari semua gerak jasmaniah dan nafsun kita, yaitu makhluk yang memiliki daripada hakiki dan esensialnya adalah dari sebuah ruh Allah Subhanahu wa taala. Yang roh itu akan berfungsi, akan hidup secara maksimal ketika kita mampu menyelesaikan semua aktivitas selama di bulan Ramadan. Yang roh itu akan menjadi sesuatu yang memancar, memberikan warna dan cahaya di dalam nafsu dan jasmaniah kita. Inilah yang diungkapkan pada peristiwa malam Lailatul Qadar. Bukan hanya malaikat yang keluar, yang hadir, yang terkonektif oleh diri kita, yang jasmaniah dan rohaniah, akan tetapi juga akan hadir yang namanya ruh, sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh bi izni rabbihim kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajar. Jadi bukan hanya yang turun malaikat, tapi juga ruh kita pun akan turun, tampil. Karena turun dan naik hanyalah istilah saja yang menurut kacamata akal kita pada letaknya tidaklah di atas dan tidaklah di bawah. Karena secara akal pun setelah kita bongkar rahasia bumi ini, ternyata tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Semuanya berputar-putar pada ruang yang tak terbatas. Wahai kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga tentang ruh kita. Dan itu adalah bagian mendasar dalam diri kita, akan kembali kepada fitrahnya.
kembali kepada penciptaan roh itu sendiri, yang semua rahasia roh melekat pada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sama artinya ketika kita mampu menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan bisa merasakan getaran dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau beribadah kepada Allah, berhubungan dengan Allah, seakan-akan melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu, maka yakinlah Allah yaraka, Allah melihat kamu. Artinya kembali kepada fitrah adalah kembali kepada fungsi dasar penciptaannya yang penuh dengan kebaikan, dan kembali kepada maksud dan tujuannya. Semakin dekatnya kita dengan Allah, semakin jelasnya kita dengan sang pencipta kita, sehingga kita seakan-akan betul-betul bisa merasakan, bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti dan makna tujuan daripada kita melaksanakan siam selama 1 bulan di bulan Ramadan, untuk kita bisa mengenal rahasia yang ada di dalam diri kita dan mampu berkonektivitas langsung dengan sang penciptanya. Allahu a'lam bishawab. Wa afa minkum barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.